Kata, Di mana itu, di rumah? di rumah. Akhirnya bisa juga ya. Nggak Jadi jadi. gimana kok? Ini masih Valentine nih kok. Koko sih Valentine ya, gua mah kagak. Kita nih ceritanya mau bahas cinta sejati dan Buddhisme Cinta ya. sejati. Iya, menurut Koko cinta itu apa sih? Hah? Cinta? Apa? Iya, kan harus tahu dulu cinta itu apa. Ya, cinta ya banyak jenisnya sih, tergantung tergantung cinta antar siapa dulu nih. Hmm, Secara umum. secara umum. Kalau secara umum kayaknya cinta itu kalau menurut aku sih ya rasa sayang lah. Rasa sayang plus rasa pengen memiliki gitu. Simpelnya sih gitu ya. Hmm. Tapi kalau dihubungkan dengan Buddhis gimana nih kok? Oh iya, gini. Cinta sejati itu sebenarnya ada nggak sih? Menurut aku kayaknya nggak ada sih. Kenapa? Tergantung ya. Tergantung definisi cinta sejatinya apa dulu nih. Makanya, coba lah nih definisi dulu cinta sejati itu kayak gimana. Baru dong bisa dijawab ada atau nggak ada gitu kan. Kalau secara kita awam ya, cinta sejati itu pasti kan kayak pengen hidup sampai menua bersama, terus mungkin setelah meninggal kita hidup lagi, ketemu lagi, kayak gitu nggak sih? Itu disebut cinta sejati nggak? Eh, ya kalau definisinya kayak gitu, gimana kalau pas lahir nanti dua-duanya jadi cowok atau dua-duanya jadi cewek? Ayo. Kan ada itu, apa sih, LGBT gitu kan. Oh, jadi LGBT ya. Iya kan, siapa tahu. Atau gimana yang satu lahirnya 50 tahun kemudian. Nah, gimana dong satu nanti yang satu baru 20 tahun, yang satunya udah 70 tahun. Gimana tuh? Bisa jadi loh kok, bisa jadi. Bisa Soalnya jadi kan ya. gini, mungkin sekarang kita belum ketemu jodoh nih, jodoh kita belum lahir, ada kan yang sampai akhirnya, kita ketemunya nih jodoh di umur 50 tahun, terus bisa jadi jodoh kita 20 tahun atau 17 tahun juga ada kan terjadi? Ya ada sih. Ada ya? Oh ada ya? Nggak tahu sih, belum pernah 1000, dengar. meskipun dari 1000 tuh berapa gitu, nggak banyak, tapi kan ada. Cinta sejati. Kalau misalnya, gimana kalau misalnya pasangannya gitu ya, tiba-tiba berubah, terus baik jadi jahat, tadinya sayang jadi nggak sayang, udah gitu. Nah kalau cinta sejati harusnya masih tetap cinta nggak tuh kalau kayak begitu? Nggak tahu ya, masih nggak ya? Nah, gimana tuh? Misalnya Lani Ya punya pacar gitu kan, suka banget, sayang banget, pikirnya wah ini cinta sejati nih. Ternyata, tiba-tiba dipatahkan gitu ya, dihancurkan. ternyata cowoknya berubah. Berubah Berarti dia misalnya bukan suka dong, sama cewek lain, mulai aja kamu dicuekin, udah gak sayang lagi, diselingkuhin. Harusnya kan kalau itu cinta sejati lah, ini harusnya tetap sayang dong, tetap cinta. Karena sejati, sejati itu nggak berubah kan? Nah, tapi kayak ada di lagu-lagu juga ya, kalau kita misalnya terlalu mencintai seseorang, berarti kita harus melepaskannya. Itu gimana? Iya, kalau gitu bukan bukan cinta sejati dong ya, atau enggak? Bingung ya, karena, belum mengalaminya, jadi Belum nggak tahu mengalami. menjelaskan. Iya, kalau Koko udah ketemu cinta sejatinya belum? Enggak sih. Eh, Lagian kalau definisinya cinta sejati kayak gitu kan kayaknya terlalu idealis ya. Mending kalau aku sih asumsikan nggak ada aja deh. nggak ada. Mm-mm. Tapi kalau di Buddhis kan ada kok. Oh ya? Iya, Yang mana? kalau cinta sejati itu di Buddhis kan yang ada itu loh, Brahma Wihara. Jadi disebutnya tuh meta.
Kan ada metta, karuna, mudita, upeka. Berarti kalau di Buddhis sendiri tuh cinta sejati itu metta kan? Meta Maksudnya itu cinta cinta, kasih yang cinta kasih universal. terhadap semua makhluk ya? Ya, dan kayak kita tuh tidak mengharapkan imbalan. Kalau kita mencintai sesuatu, itu kita nggak bisa berharap orang lain tuh mencintai kita gitu. Tapi yang penting kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Tapi beda ya kalau misalnya cinta antar dua orang manusia tuh beda. Itu menimbulkan kayak ini loh, kok kayak kemarin video yang 3 alasan untuk tidak jatuh cinta. Iya. Itu gimana? Kalau misalnya oh iya, jadi timbul satu pertanyaan gini kok, kalau misalnya kita punya 3 alasan untuk tidak jatuh cinta ya. Nah, ketika jatuh cinta tuh katanya kan menyebabkan ketagihan kan? Nah, sebenarnya kalau di Buddhis sendiri nih, menurut Koko, itu melanggar sila nggak sih kalau kita jatuh cinta? Aku nggak tahu sih, karena kan aku nggak paham-paham banget Buddhis juga ya. Takut salah Ini ngomong nanti. kepikiran gini, berarti kita belajar Pancasila Buddhis nih, kan ada 5 sila. Salah satunya kalau nggak salah sila kelima tuh sesuatu yang menyebabkan lemahnya kesadaran atau menimbulkan ketagihan. Nah, kalau kita jatuh cinta kan kita ketagihan, iya nggak sih? Bahwa mengharapkan cinta itu bisa membahagiakan kita. Berarti kan kita pengen jatuh cinta terus, pengen bahagia gitu. Berarti itu gimana ya silanya? Ya, kalau misalnya definisi silanya adalah kemelekatan sesuatu yang nggak baik, ya berarti berarti cinta bukan sesuatu yang baik dong. Jatuh cinta maksudnya ya. Tapi kalau tanpa jatuh cinta, dunia ini hampa. Bener nggak? Enggak juga sih. Masa? Tapi ya, dulu Pangeran Siddhartha juga, dia rela meninggalkan keluarganya gitu. Yang dicintainya, tapi untuk mencari obat yang maksudnya dia untuk bisa menjadi Buddha ya, dia rela meninggalkan keluarganya. Nah, apakah itu satu bentuk cinta yang sangat besar, atau bisa disebut juga dengan meta nggak ya? Atau kan dia tuh tidak memikirkan dirinya sendiri kan? Memikirkan supaya anak dan istrinya, ayahnya itu tidak akan mengalami penderitaan yang kayak kelahiran kembali kayak gitu ya. Intinya mencari obat gitu. Apakah seperti itu definisi cinta sejati ya? Gimana? Nggak tahu juga sih. Soalnya kalau ngomongin cinta itu kan definisinya tuh terlalu beragam gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dibahas cinta, tergantung definisiin dulu cinta yang seperti apa yang mau dibahas gitu loh. Kalau misalnya dibilangnya kalau misalnya cinta yang mau dibicarain itu cinta yang universal misalnya, ya kayak kita ngomong semoga semua makhluk berbahagia, keinginan untuk semua makhluk mendapatkan kebahagiaan, ya kalau definisinya kayak begitu ya, ya berarti mungkin karena cinta tuh udah mencari obat penderitaan. Karena kan obat penderitaan buat semua makhluk kan, termasuk diri sendirinya juga gitu loh. Tapi kalau misalnya mencari obat penderitaan semata-mata karena cinta sama istri dan anak, kayaknya enggak deh. Kalau kayak gitu ya mungkin harusnya nggak ditinggalin dong anak dan istrinya gitu. Gitu. Ya, kemelekatan ya. Aduh, jangan. Jangan. Tadi sendiri dong, gimana? Udah katanya ini ya, udah ketemu cinta sejati, jangan-jangan. Udah. Belum. Kalau cinta yang biasa-biasa aja ada? Cinta yang biasa-biasa aja.
Maksudnya gimana nih? Ya sekarang apakah lagi mencintai seseorang atau lagi enggak, atau lagi memendam perasaan cinta seseorang belum kesampaian atau gimana gitu. Gimana ya? No comment. No comment. Dia bisa No nanya ke orang, comment. sendirinya ditanya no comment. Ya kan biasa bertanya. Ini Hmm. yang nggak ada yang gabung sama kita live-nya. Ya gimana ya kok kalau, kayak kita kan kayak umat awam ya, untuk melepaskan keterikatan tuh susah banget ya. Kayak mungkin aku pernah bilang sama koko gini, kalau cewek kalau patah hati itu, bisa berbulan-bulan atau bisa bertahun-tahun ya disimpannya. Kalau cowok kan 1 minggu udah biasa aja. Kalau cewek mah ketika kita udah putus gitu sampai bilangnya sih baik-baik saja gitu, cuma dipikirin terus. Nah, setelah kita menderita sendiri, terus kita lihat nih mantan kita, ternyata dia baik-baik saja, happy-happy aja, atau mungkin dia udah punya yang baru. Nah, gimana nih cara mengatasi patah hati? Mengatasi patah hati. Waduh. Iya, selain ini ya, selain ketemu orang yang baru gitu. Kalau ketemu orang yang baru mungkin ya bisalah kita melupakan, tapi kalau belum ketemu gimana? Kalau belum ketemu, Hmm, ya mengatasi patah hati nggak ada obat instannya sih. Ya nggak itu ada mah ya? berjalan dengan waktu aja, nanti lama-lama juga perasaannya makin makin lama makin kurang sih. Soalnya kan salah satu alasannya kenapa sih susah dilupakan, karena mungkin yang ada Udah di ini ya, benak kita itu naruh sosok perasaan ya, kayak kita sudah membuka mhm, hati, ternyata ketika ada orang lain mengetuk pintu hati kita sudah membukanya, ternyata orang itu pergi dan kita jadi susah ya, kalau menurut saya sih lama-lama juga bisa sih. lama-lama ya. Berapa Iya, lama nih? Koko tergantung pernah patah orangnya. hati nggak? Hah? Pernah patah hati nggak? Ada deh. Iya, kan nanya pernah nggak, maksudnya cara mengatasinya gimana? Ya kalau dulu ya sempat putus sih, mmm, Berapa ya nggak lama ada tuh obat. kalau cowok biasanya? Cowok, tergantung seberapa suka sama ceweknya. Mmm, Tergantung yang diputusin atau yang mutusin. Kalau diputusin ya berarti kan kitanya masih pengen, eee, yang sebelah sononya udah nggak pengen tuh. Pasti biasanya lebih lama, tapi kalau kita yang mutusin ya lebih cepet dong. oh gitu. Mmm, Tapi kalau misalnya putusnya karena kesepakatan sama-sama, udah ya kayaknya kita nggak cocok gitu, tergantung sih. tergantung orangnya ya. Mhm. Tapi nggak Tergantung gini kok, pernah nggak kayak dulu ya, dulu, pernah nggak sih kalau kayak misalnya udah putus terus ada harapan balik lagi ke mantan? aku maksudnya, Mhm. ya pasti ada lah kalau memang masih kepengen mah, Oh udah, gitu. pernah nggak balikan sama mantan? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Kenapa? Karena memang udah bener-bener memikirkan, eee, ketika sudah putus ya udah gitu ya? Karena waktu masih kepengen balik lagi, nggak ada kesempatan untuk balik lagi. Dan pas ada kesempatan buat balik lagi, udah nggak ada rasanya juga. Gimana tuh? Oh gitu. Jadi memang ini ya, waktu ya, Waktu. waktu yang menyembuhkan. Hmm. Mmm, Kayaknya nih Lani kalau lagi patah hati nih. ya sedikit lah, sedikit. Sedikit, sedikit. Patah hati itu aduh gimana ya, jangan dibahas deh, orang ini lagi ngebahas cinta sejati ya.